Halo kakak, dalam kesempatan kali ini bersama saya dalam mata kuliah struktur data dengan materi list representasi dinamis. Jangan lupa bahagia untuk hari ini ya kakak ya. Kita kembali mengingat mengenai kontainer elemen. Seperti minggu kemarin bahwa kontainer elemen ilustrasinya adalah seperti ini. Maka untuk deklarasinya, karena ini menggunakan representasi dinamis akan ada perbedaan, yaitu perlu menggunakan library malloc atau memory allocation. Kemudian kita akan banyak menggunakan yang namanya pointer di sini, benar-benar pointer yang mengacu alamat elemen di memori. Maka deklarasinya adalah seperti ini kakak. Karena kita menggunakan type destruct, maka di awal kita perlu ada seperti sejenis nama panggilan awal yang belum resmi, karena di sini elemen baru dideklarasikan namanya di bawah. Maka kalau dipanggil di sini, ini tidak memungkinkan. Maka ini adalah cara untuk mendeklarasikan sebuah pointer dengan tipe sembarang yang digunakan untuk nama awal, sehingga di sini dapat dipanggil sebagai pointer next. Jadi ini deklarasi pointer untuk sembarang tipe, kemudian dijadikan nama sementara di sini agar dapat dipanggil sebagai deklarasi pointer next di sebelah sini. Setelah tipe elemen ini memenuhi, maka di sini baru dideklarasikan nama elemen, sehingga untuk di bawahnya dapat diakses dengan nama elemen. Sehingga untuk sebuah list yang terdiri dari satu buah pointer first, deklarasinya adalah seperti ini. Bahwa first adalah bertipe pointer menuju sebuah elemen. Yang pertama, kita perlu untuk membuat create list. Create list di sini cukup mudah karena menggunakan pointer ke memori, maka kita tinggal mengeset saja. Ini bintang di sini berarti pass by reference. Kemudian ini adalah pointer first yang diisi dengan 0 karena ini mendeklarasikan list kosong di mana first-nya masih mengacu pada elemen kosong. Untuk berikutnya adalah fungsi count element, di mana di sini tidak ada pass by reference karena hanya mengakses list saja. Sama seperti minggu sebelumnya, di sini ada variabel hasil untuk menyimpan perhitungannya. Kemudian kita langsung mengakses kepada pointer first jika pointer first tidak sama dengan 0, yang artinya list tidak kosong, maka tunjuk mengacu pada elemen first. Selama pointer tunjuk tidak sama dengan 0, yang artinya elemennya ada alokasinya, maka hasil sama dengan hasil yang tadi ditambah 1, pertambahan untuk menghitung elemennya. Kemudian tunjuk maju ke depan, di mana tunjuk sekarang sama dengan tunjuk yang tadi next-nya. Tunjuk sekarang sama dengan tunjuk yang tadi atau tunjuk sebelumnya next-nya. Pada akhirnya dikembalikan dari fungsi ini adalah hasil. Ini adalah beberapa aturan yang sudah kita pahami dari 2 minggu sebelumnya maupun minggu sebelumnya mengenai bagaimana mekanisme menambahkan elemen menjadi elemen pertama di dalam list, di mana kasusnya ada 2, yaitu ketika listnya kosong dan jika listnya tidak kosong. Maka implementasinya adalah seperti ini. Masukannya adalah NIM, nama nilai, dan list itu sendiri secara pass by reference. Kemudian pointer bertipe elemen bernama baru. Kemudian baru ini
diisi dengan alokasi di memori. Alokasinya adalah, ini adalah casting tipe ya kakak, jadi sebenarnya ini bukan pointer namun di casting atau dipaksa menjadi pointer tipenya, sehingga di sini dituliskan elemen bintang, artinya pointer dari elemen, kemudian memory allocation sebesar elemen. Jadi di sini adalah perintah untuk meminta memori mengalokasikan satu elemen, kemudian diacu oleh pointer baru. Ini ada cara bagaimana mengcopy NIM nama nilai untuk kontainer di dalam elemen baru. Kemudian ini untuk kasus pertama, ketika list kosong, maka orang baru next-nya sama dengan 0, karena dia akan menjadi elemen satu-satunya dari list tersebut, sehingga next-nya diisi 0, kemudian first-nya menunjuk kepada elemen baru. Jika masih bingung, bisa dilihat lagi ilustrasi bagaimana mekanisme add first. Kemudian untuk kasus kedua, yaitu ketika elemennya banyak, maka next dari baru sama dengan first, untuk kemudian first menunjuk kepada baru. Dan karena tugasnya sudah selesai, maka pointer baru dinulkan. Ini adalah untuk add after. Ada dua kasus juga, yaitu jika ditambahkan elemen di belakang dan jika ditambahkan elemen di tengah. Maka prosedurnya adalah sebagai berikut. Ada pointer pref untuk menunjukkan elemen sebelum ditambahkan elemen baru, kemudian isi dari kontainer dan list sendiri sebagai pass by reference. Seperti halnya add first, maka alokasi elemen prosesnya juga sama seperti pada add first. Nah, di sini adalah kasus yang ada pada add after, di mana jika pref adalah elemen terakhir, yaitu jika next dari pref adalah 0, maka baru sebagai elemen terakhir, next-nya akan diset sebagai 0. Kemudian pref next sama dengan baru. Karena tugasnya sudah selesai, maka baru sama dengan 0. Untuk kasus kedua, maka next dari baru sama dengan next dari pref. Untuk lebih memahami, bisa dilihat ilustrasi mengenai kasus kedua dari add after. Setelah ini, maka pref next sama dengan baru. Karena tugasnya sudah selesai, maka baru sama dengan 0. Ini adalah dua kasus untuk add last, di mana jika listnya kosong, maka akan memanggil add first, dan jika listnya tidak kosong, maka akan memanggil add after dengan kasus penambahan elemen di belakang. Berikut adalah kode untuk add last. Jika listnya kosong, maka panggil add first. Else, cari dulu pref, seperti halnya kemarin pada list representasi statis. Prosesnya sama, namun berbeda cara aksesnya, yaitu pref awalnya ada di first, kemudian pref berjalan ke belakang sampai elemen paling akhir, yaitu di mana next-nya adalah 0. Maka jika next-nya belum 0, maju ke depan, di mana pref sekarang sama dengan next dari pref sebelumnya. Kemudian jika pref sudah ketemu, kita tinggal memanggil add after. Mekanisme berikutnya yang perlu dipelajari adalah del first. Seperti kita ingat pada materi-materi sebelumnya, del first juga memiliki dua kondisi kasus, yaitu jika listnya hanya terdiri dari satu elemen dan jika listnya terdiri dari banyak elemen.
Berikut adalah kode untuk del first. Jika first tidak kosong, karena kalau firstnya kosong, kita tidak perlu melakukan penghapusan terhadap elemen list karena listnya kosong. Kemudian kita membuat pointer hapus yang kita tunjuk pada elemen pertama dari list. Kemudian kita hitung, jika hanya berisi satu elemen, maka kita kosongkan list tersebut. Kemudian kita bebaskan elemen yang ditunjuk oleh pointer hapus dari memori dengan memanggil prosedur free dari library malloc. Kasus kedua adalah ketika ada banyak elemen. Kakak-kakak bisa melihat ilustrasinya kembali, yaitu first menjadi sama dengan next dari first yang tadi. Jadi dia mundur ke elemen kedua. Saya ulang kembali, first sama dengan next dari first yang tadi. Kemudian tangan dari hapus atau tangan dari first yang tadi kita lepaskan, maka hapus next sama dengan 0. Setelah elemen hapus ini sudah tidak memegang elemen yang lain, maka kita bisa menjalankan prosedur free untuk elemen yang ditunjuk oleh pointer hapus. Untuk del after, seperti yang kita ingat ya kakak, juga ada dua kasus, yaitu kasus penghapusan elemen yang di belakang dan kasus penghapusan elemen yang di tengah. Ini adalah kode programnya. Kita membutuhkan pref dari elemen yang akan dihapus, kemudian listnya sebagai pass by reference. Elemen hapus adalah elemen setelah pref, maka kita bisa bilang hapus sama dengan pref next. Saya ulang kembali, hapus sama dengan elemen setelah pref, maka kita bisa menyatakan hapus sama dengan pref next. Jika hapus tidak sama dengan 0, artinya jika elemen setelah pref tidak sama dengan 0, berarti ada elemen yang akan dihapus. Maka kita lihat kasusnya. Jika next dari hapus adalah 0, maka si hapus adalah elemen terakhir dari list. Maka pref next sama dengan 0 karena elemen setelah pref akan dihapus. Maka lepaskan tangan pref dari elemen setelahnya. Kemudian karena elemen yang dihapus sudah tidak dipegang atau memegang elemen yang lain, maka kita dapat menjalankan prosedur free hapus. Kasus kedua adalah ketika elemen yang dihapus ada di tengah. Maka next dari pref mengarah kepada next dari hapus. Ini berarti elemen setelah hapus. Jadi next dari pref ditujukan kepada elemen setelah hapus, maka ditulis hapus next. Lalu melepaskan tekan hapus dari elemen setelahnya, maka hapus next sama dengan 0. Ketika selesai, tidak ada elemen yang mengacu pada hapus dan tidak ada elemen yang diacu oleh next dari hapus, maka dapat menjalankan prosedur free dari malloc. Maka di sini kita bisa menggunakan free hapus. Proses berikutnya adalah del last, di mana jika list terdiri dari satu elemen akan memanggil del first, dan jika list terdiri dari banyak elemen maka akan memanggil del after. Berikut adalah kode programnya. Pertama diperiksa jika list tidak kosong, karena jika list kosong tidak perlu dihapus elemennya. Kemudian jalankan count elemen, jika hanya tinggal satu, maka panggil del first. Else, seperti materi sebelumnya, perlu ada dua pointer untuk mencari pref dan elemen akhirnya. Karena yang dicari adalah pref merupakan
elemen sebelum elemen terakhir. Maka perlu ada 2 pointer yang jalannya beriringan. Sebagai contoh, misalkan dalam kasus ini, perlu untuk mencari pref di sini, dan ini adalah last. Maka awalnya akan ada pointer pref di sini dan pointer last yang menunjuk pada first. Ketika dilihat ke depan ternyata ini bukan elemen terakhir, maka pref akan mengacu pada last, kemudian last akan pindah ke next-nya. Kemudian dicek lagi apakah ini elemen terakhir, ternyata bukan. Maka pref yang tadi di sini akan menunjuk last, kemudian last akan menunjuk ke next-nya. Nah, ketika next dari last ini 0, maka sudah dipastikan bahwa last adalah elemen terakhir. Maka pref juga akan berhenti berjalan karena sudah memenuhi elemen yang dicari, yaitu elemen kedua dari belakang. Maka proses loopingnya adalah seperti ini, seperti yang saya ceritakan tadi. Pref sama dengan last, dan last sama dengan next-nya. Setelah ketemu, maka panggil del after dengan masukkan pref. Untuk print elemen sama seperti materi minggu sebelumnya, yaitu dimulai dari first, pointer tunjuk akan menunjuk kepada first. Kemudian selama tunjuk tidak nul, maka print isi dari elemen. Untuk berjalan ke sebelahnya, maka tunjuk sekarang sama dengan tunjuk yang tadi, next-nya. I juga mengikuti bertambah 1 sebagai perhitungan dari jumlah elemennya atau nomor elemennya. Sedangkan else yang di sini merupakan else dari pengecekan apakah listnya kosong atau tidak. Del all digunakan untuk menghapus semua elemen di dalam list. Maka sama dengan materi sebelumnya, tinggal memanggil del last. Kemudian ada drivernya, yaitu main. Dapat menggunakan driver dari materi minggu kemarin, karena sebenarnya yang berganti hanya mesinnya saja. Driver dapat tetap menggunakan driver yang sama. Sekian materi untuk minggu ini, yaitu list representasi dinamis. Semoga dapat mudah dipahami ya kakak. Sampai ketemu minggu berikutnya.